Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluangnya dimiliki? Berhasil mengalahkan Basics, but to get have basic conversations, besar dari. Proyek besar Piala Dunia, Timnas Indonesia semakin dikenal dunia, cita-cita pemain keturunan kembali pulang perkuat Indonesia. Ya, kabar baik datang dari Indonesia. Pemain keturunan yang sudah tidak asing lagi namanya disebut, dia adalah Martin Paes. Ya, pemain yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Selain itu juga ada pemain lainnya yang juga ingin dinaturasi ke Timnas Indonesia, dia adalah Jane Raven dan Kelvin Verdong. Ketika pemain tersebut sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ini menjadi mimpi bahagianya PS Timnas Indonesia. Lantas bagaimanakah tujuan para pemain keturunan ingin membela Timnas Indonesia? Dan seperti apakah media-media luar negeri menyoroti kiprah Timnas Indonesia yang semakin kuat? Ya, PSSI terus berusaha meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Di mana salah satu cara yang dilakukan PSSI untuk meningkatkan kualitas dan prestasi adalah dengan melakukan naturalisasi para pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Di mana terkini PSSI juga berhasil menyelesaikan proses naturalisasi kiper yang bermain di Liga Amerika Serikat MLS bersama FC Dallas, yaitu Martin Paes. Di mana Martin Paes merupakan kiper kelahiran Nijmegen, Belanda. Ia lahir pada tanggal 14 Mei 1998. Pemain dengan tertinggi badan 191 cm itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Pare, Kediri. Di mana Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta pada Selasa kemarin. Hal ini akan menambahkan amunisi terbaru untuk PSSI memperkuat Timnas Indonesia. Di mana pemain ini memiliki kualitas yang luar biasa. Ia pernah bermain melawan Lionel Messi, bahkan ia pernah menjadi pemain kiper terbaik di FC Dallas. Di mana Martin Paes juga sangat yakin untuk membawa Timnas Indonesia bermain di ajang Piala Dunia 2026. Saat itu ia menyebut bahwa Indonesia sangat berpeluang besar dan bermain di Piala Dunia. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Dan hal itu membuat acuan bahwa negara ini layak bermain di Piala Dunia. Dan ia mengatakan, semuanya sudah jelas untuk Juni nanti. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia. Dan itu adalah target utama saya dan bermain sebanyak mungkin. Para penggemar di Indonesia sangat luar biasa. Mereka orang-orang paling loyal yang saya tahu dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Bisa dilihat di Piala Asia U23 saat ini bagaimana mereka memberikan dukungan kepada Timnas. Bahkan hingga di luar stadion. Ujar Martin Paes seperti yang dikutip dari bolasport.com. Ya, apa yang dikatakan oleh Martin Paes sendiri adalah benar adanya. Di mana Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kali menang dalam dua laga terakhir pada saat melawan Irak maupun Filipina di Stadion Gelora Bung Karno. Dan jika Timnas Indonesia berhasil menang satu kali pada laga terakhir ini, maka akan dipastikan bahwa Timnas Indonesia akan melaju ke babak ron ketiga. Dan bukan hal yang mustahil bahwa negara Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Apalagi sudah ada beberapa pemain yang bermain di level tertinggi di kompetisi di luar negeri yang memiliki kualitas grade A yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia melawan tim-tim kuat di dunia. Ya, bukan hanya Martin Paes saja, pemain keturunan lainnya yang akan dinaturalisasi bukanlah pemain sembarangan. Dua pemain seperti Kelvin Verdong dan James Raven adalah pemain yang memiliki kualitas terbaik di Belanda. Ini akan menjadi tambahan kekuatan yang positif bagi Timnas Indonesia karena memiliki pemain-pemain grade A yang mumpuni saat ini. Untuk Verdong sendiri, di mana pemain ini sudah jauh-jauh hari mengungkapkan jika ia telah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia.
Hal yang sama dirasakan oleh James Raven yang sudah secara langsung dilihat oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong dan dia tertarik mendatangkannya. Untuk Calvin Verdonk sendiri, ia saat ini berposisi sebagai pemain sayap belakang yang bermain di era divisi tertinggi di Belanda, FC Nijmegen. Saat ini ia bermain di masa on fire-nya, secara pengalaman ia sangatlah matang, di mana ia berhasil membawa timnya bersaing di papan atas klasemen Liga Belanda. Hal itu membuat timnas Indonesia semakin kokoh meski banyak pemain dari timnas Indonesia yang berposisi sebagai pemain belakang. Namun kedatangan Verdonk sendiri sangatlah penting untuk meningkatkan level timnas Indonesia ke target yang lebih tinggi seperti Piala Dunia. Schot en de goal. Verdonk ineens, mooi gedaan dit. Wat een schitterend doelpunt. Boeide er eentje binnen tegen Twente. Hij kan er dus ook met gevoel. Kerken slaat hij vandaag toe. Untuk James Raven sendiri, ia adalah pemain muda yang produktif. Di mana James Raven ini merupakan pemain sepak bola berkelahiran Belanda yang usianya masih sangat muda, yakni 18 tahun. Saat ini ia bermain di Liga Belanda di kelompok umur. Bakatnya mulai tercium media usai Ferdi Bacdim membagikan foto James Raven. Jack Seven diketahui bergabung dengan FC Dordrecht. Ia bermain sebagai posisi penyerang, di mana gaya bermainnya seolah menggambarkan modernitas sepak bola yang mana ia bukan hanya menjadi ancaman bagi lawan, namun ia juga bisa membantu memberikan pelindungan keselamatan membantu pertahanan. Memiliki postur yang ideal, tak heran jika Sintayong tertarik untuk memboyongnya bergabung bersama timnas Indonesia. Terlebih lagi, James Raven memiliki darah keturunan Indonesia, diketahui bahwa nenek James Raven merupakan keturunan warga asal Yogyakarta. Diketahui James Raven telah mencetak 6 gol dari 19 laganya. Hal ini membuktikan bahwa ia adalah penyerang muda yang punya kemampuan baik dalam mencetak gol. Ya, untuk itu tambahan Kelvin sangatlah membantu memperkuat kedalaman lini belakang timnas Indonesia. Sedangkan masuknya James Raven akan memiliki bomber penting nomor 9 dengan postur tinggi siap berduet menjadi mesin gol timnas Indonesia. Ya, bergabungnya Martin Paes Verdonk dan juga Raven ke timnas Indonesia membuat media-media luar negeri menyoroti aksi PSSI memperbanyak dan memperkuat Indonesia. Salah satunya adalah media Vietnam yang menuliskan bahwa Indonesia menaturalisasikan 2 pemain lagi yang bermain untuk tim muda Belanda. Mereka juga menyebut bahwa 2 pemain ini adalah pemain kelas Eropa, mengingat kedua tim ini pernah bermain di timnas muda Belanda. Selain itu, dengan bergabungnya Martin Paes ke timnas Indonesia akan menjadikan market value dimiliki oleh Martin Paes dengan nilai pasar 20,86 miliar rupiah. Dan hal ini membuat Paes menjadikan pasar tertinggi di ASEAN saat ini. Selain itu, ada juga akun medsos Amerika @usoccerplus yang menyebut bahwa Pers akan segera mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan menjadi pilar timnas Indonesia. Hal ini seperti yang dikutip dari CNN Indonesia. Ya, semoga PSSI segera cepat untuk menaturalisasi Kelvin dan juga Revan agar ikut menyusul Martin Paes yang sudah menjadi warga negara Indonesia dan menjadikan Indonesia semakin kuat. Ya, jadi itulah tadi bagaimana proyek PSSI untuk timnas Indonesia di Piala Dunia dan menjadi trending topik saat ini dengan impian besar pemain keturunan. Besar dari. Ya, bagus.